Pembahasannya yang pertama ada memahami definisi dan karakteristik nirlaba, yang kedua pelaporan keuangan masjid, dan yang ketiga ada penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba. Definisi dan karakteristik nirlaba. Organisasi nirlaba adalah wadah yang didirikan dengan tujuan utama untuk memberikan manfaat bagi masyarakat atau kelompok tertentu. Mereka beroperasi di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga seni dan budaya. The main difference atau perbedaan dengan organisasi bisnis adalah organisasi nirlaba tidak memprioritaskan keuntungan finansial. Keuntungan yang mungkin mereka peroleh akan digunakan kembali untuk mendukung kegiatan operasional dan mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada karakteristik nirlaba. Yang pertama, tujuan non-profit. Organisasi nirlaba didirikan bukan mencari keuntungan bagi pemilik atau pengurus. Tujuan utamanya adalah memberikan manfaat sosial seperti pelayanan, kesehatan, keagamaan, kemanusiaan, atau lingkungan. Jika terdapat surplus dana, maka dana akan digunakan kembali untuk mendukung kegiatan dan misi organisasi. Nah, bukan dibagikan sebagai laba. Yang kedua ada sumber daya. Sumber daya organisasi nirlaba umumnya berasal dari donasi, hibah, iuran anggota, bantuan pemerintah, atau sumbangan masyarakat. Selain dana, sumber daya juga dapat berupa tenaga sukarela, barang, dan jasa. Ketergantungan pada pihak eksternal membuat pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada tata kelola. Organisasi nirlaba memiliki struktur tata kelola yang jelas, biasanya terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Tata kelola yang baik diperlukan agar organisasi berjalan sesuai dengan tujuan, mematuhi peraturan, serta menghindari penyalahgunaan wewenang dan dana. Yang keempat ada transparansi. Transparansi merupakan karakteristik yang penting bagi organisasi nirlaba. Organisasi wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan kegiatan secara terbuka kepada donor, anggota, dan masyarakat. Transparansi ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan bahwa dana yang diterima digunakan sesuai peruntukannya. Yang kelima ada fokus pada misi. Seluruh kegiatan organisasi nirlaba harus berorientasi pada misi dan nilai sosial yang telah ditetapkan. Pengambilan keputusan tidak didasarkan pada keuntungan finansial, melainkan pada sejauh mana kegiatan tersebut mendukung mencapai tujuan sosial organisasi. Nah, sepenting apakah organisasi nirlaba? Organisasi nirlaba memiliki peran penting dalam masyarakat. Mereka mengisi kesenjangan layanan publik, memberikan advokasi untuk isu-isu penting, dan mendorong perubahan sosial positif. Mereka juga seringkali lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan lembaga pemerintah. Contoh organisasi nirlaba yang sering kita temui antara lain yaitu Yayasan Pendidikan, Rumah Sakit Nirlaba, Organisasi Lingkungan, dan Lembaga Amal. Mereka semua berbagi visi yang sama, memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selanjutnya ada laporan keuangan organisasi nirlaba. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45 meliputi yang pertama, laporan posisi keuangan. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih serta informasi mengenai hubungan antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Yang kedua ada laporan aktivitas. Tujuannya adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah sejumlah dan sifat aset neto, hubungan antara transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Selanjutnya yang ketiga, laporan arus kas. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode.
Yang keempat, ada catatan atas laporan keuangan. Laporan ini merupakan bagian dari laporan keuangan yang tak terpisahkan karena berisikan penjelasan-penjelasan rinci atas akun-akun dalam laporan keuangan. Menurut PSAK nomor 45 mengelompokkan sumber daya organisasi nirlaba dalam 4 kategori. Yang pertama ada pembatasan permanen, yang kedua pembatasan temporer, yang ketiga sumber daya terikat, dan yang keempat sumber daya tidak terikat. Pelaporan keuangan masjid. Masjid merupakan lembaga milik publik yang kepemilikan hartanya merupakan milik umat yang dititipkan kepada pengelolanya. Organisasi masjid merupakan organisasi nirlaba, yaitu dalam menjalankan usaha tidak mencari laba, namun semata-mata untuk melayani kepentingan umat. Proses pencatatan akuntansi pada masjid lebih sederhana dibandingkan dengan pencatatan akuntansi pada komersial. Dalam pencatatannya, langkah utama yaitu pengelompokan pendapatan, misalnya pendapatan dari ibu-ibu pengajian, kegiatan rutin peserta TPA, sumbangan dari donatur, dan lain sebagainya. Pengeluaran untuk kegiatan rutin masjid, kebersihan dan keamanan masjid, keperluan Idul Adha dan Idul Fitri, dan lain sebagainya. Pada penerapannya, akuntansi masjid lebih menggunakan metode cash basic, yakni mengakui pendapatan pada saat kas diterima dan dibayarkan. Nah, teman-teman bisa lihat penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba pada lembaga masjid. Pertama ada laporan posisi keuangan lembaga masjid. Nah, teman-teman bisa lihat. Lalu ada laporan aktivitas lembaga masjid. Lalu ada laporan arus kas lembaga masjid. Teman-teman bisa lihat langsung. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini memasukkan informasi yang tidak tercantum dalam laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas. Lembaga masjid merupakan organisasi nirlaba yang banyak menghadapi kendala dalam pelaporan keuangan. Meski bentuknya adalah organisasi nirlaba, PSAK nomor 45 tahun 2011 menyatakan bahwa organisasi nirlaba memiliki hak dan harus membuat laporan keuangan. Laporan yang terstruktur dapat dijadikan panduan untuk menyusun laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akuntabel dan lebih transparan.